Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'abak. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi yang lalu, yaitu berkaitan dengan sebuah hadis yang bunyinya khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia itu ya yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, untuk kaitannya manfaat itu, kalau yang lalu dicontohkan dengan cara berpikir kita, cara berpikir dalam arti memikirkan orang lain, apakah kita itu baik sangka atau kita itu buruk sangka. Kemudian untuk kali ini terkait dengan tutur kata kita, ucapan kita. Kita juga harus menggunakan tutur kata kita itu harus dengan yang baik. Ya, yang baik itu kalau terkait dengan orang lain, ya bagaimana caranya tutur kata kita itu tidak menyakiti orang lain, tidak mencela orang lain, tidak merendahkan, atau membuat orang lain itu marah, umpamanya seperti itu. Jadi kita harus berusaha berbuat baik. Kalau dengan mulut itu kita berupaya betul jangan sampai menyakiti orang lain tadi. Dan kemudian kalau kita ingin berbuat baik itu kan memang diawali dengan niat, dengan niat yang baik. Umpamanya niat ingin menasihati atau ingin meluruskan atau apa sajalah yang kaitannya baik. Tapi baik itu juga harus diiringi dengan cara yang baik pula. Bukankah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah itu ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang infak atau sedekah. Kita tidak boleh memberikannya itu dengan diiringi semacam celaan atau kata-kata yang menyakitkan. Ayat itu sebenarnya bukan hanya untuk kaitannya sedekah atau infak berupa harta saja, tetapi apapun yang kita lakukan, sesuatu yang diniatkan sebuah kebaikan untuk orang lain, itu juga harus diiringi dengan kata-kata atau sikap yang baik pula, bukan hanya sedekah infak itu saja. Sehingga umpamanya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ingin menasihati seseorang umpamanya atau meluruskan, ya harus kata-katanya yang bijaksana, kata-katanya yang santun, kata-katanya yang lemah lembut, kata-katanya ya rendah hati, tidak merasa lebih hebat atau lebih lurus, umpamanya seperti itu. Sehingga orang yang kita berikan bantuan kebaikan berupa nasihat ataupun teguran itu bisa diterima oleh orang itu dengan senang hati,
bahkan mungkin terima kasih karena sudah diberi masukan atau teguran tersebut. Nah itulah cara Islam itu sebenarnya seperti itu. Bukan hanya kita bermodal karena kita benar, sehingga kita itu pakai istilah mentang-mentang benar, mentang-mentang lurus umpamanya, sehingga kita itu tidak berpikir dari sisi yang lain, dalam arti apakah yang saya sampaikan nanti caranya itu sudah benar atau belum, apakah cara saya menyampaikan nanti itu menyakitkan orang lain atau menyinggung atau bahkan bikin marah orang lain atau tidak. Nah itu yang kadang-kadang ada yang tidak berpikir sejauh itu, sehingga hanya yang dipikirkan yang penting apa yang saya sampaikan benar, umpama seperti itu. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan contoh-contoh dalam Islam atau contoh-contoh yang dilakukan Rasul itu kan juga banyak sebenarnya. Umpamanya ketika Rasulullah itu memberi makan seorang Yahudi yang miskin, yang buta, dan Rasulullah itu memberinya ya dengan cara yang baik. Tapi orang Yahudi yang buta, yang miskin tadi, dia tidak tahu kalau yang memberi makan itu sebenarnya Rasulullah, yang dia itu sangat tidak suka kepada Rasulullah, sehingga dia itu mengatakan hal-hal yang ya tidak baik tentang Rasulullah. Dan Rasulullah ya ketika meninggal itu ya diam saja. Rasulullah tidak tersinggung, Rasulullah tidak membalas dengan kata-kata yang tidak baik. Rasulullah tetap berbuat baik kepada orang tersebut, memberi makan dengan baik dan diam. Dan diamnya Rasulullah itu bukan berarti Rasulullah istilahnya tidak peduli, tidak. Tapi Rasulullah tetap dalam posisi ya berdakwah, memberikan contoh tauladan yang baik. Cuman caranya saja yang beda, tapi insya Allah itu cara Rasulullah. Dan terbukti pada suatu saat ketika Rasulullah sudah meninggal dan digantikan oleh Abu Bakar Siddiq, yang kemudian setelah diberitahu bahwa selama ini yang memberi makan orang Yahudi tadi adalah Rasulullah, baru dia sadar ternyata orang yang dicela, dihina, difitnah itu orangnya baik, orangnya tidak tersinggung, orangnya tidak membalas dengan kata-kata yang tidak baik, tidak. Nah itu sebenarnya ya cara dakwah juga yang harus kita lakukan kepada siapapun, kepada keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, atau lingkungan kita. Jadi paling tidak yang harus kita jadikan bahan renungan, orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Rasulullah saja, Rasulullah tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, dan tetap Rasulullah berbuat baik dengan memberi makan dengan cara yang sangat baik. Apalagi kepada orang yang tidak melakukan hal-hal seperti itu. Harusnya kita juga demikian. Kalau ada orang lain yang
tidak memfitnah kita, tidak mengatakan keburukan kita, dan lain-lain. Kok kita itu umpamanya terus kita bersikap yang tidak baik, mengatakan kata-kata yang menyakitkan umpamanya, kan ya tidak pantas sama sekali, tidak seharusnya. Karena orang yang berbuat tidak baik saja harusnya kita sikapi dengan sikap yang baik. Insya Allah seperti itu. Nah, inilah yang harusnya kita itu malu kalau selama ini kadang kita itu melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, karena Rasulullah sendiri sudah memberikan contoh ketauladanan bagaimana kita itu berdakwah atau mengajak orang dalam berbuat kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar kita itu punya ilmunya saja, tapi juga harus bisa mengeterapkan, mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita itu bisa diterima oleh siapapun, sehingga orang akan menilai, oh, Islam itu baik, buktinya orang itu kok baik, dia itu tidak pernah menyakiti saudaranya yang lain, dia itu ketika difitnah atau disakiti dia memaafkan, dan dia juga bicaranya lemah lembut seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Insya Allah seperti itu. Bukankah kalau nyinggung lemah lembut tadi kan di Al-Quran Allah mengatakan Fabima rahmati minallah lin talahum. Jadi karena rahmat Allah, Rasul itu ya lemah lembut. Nah, itu kan dijadikan contoh untuk kita, lemah lembut. Lemah lembut itu bukan intonasinya saja, bukan nadanya saja, tapi isinya lemah lembut. Isinya itu tidak menyakitkan siapapun, tidak menjengkelkan siapapun. Harusnya kan seperti itu. Termasuk tadi berbuat baik itu bukan hanya kebaikan umpamanya sedekah tadi, bukan hanya uangnya, hartanya, tapi caranya juga baik, lemah lembut, tidak menyakitkan. Dalam menasihati juga begitu, bukan hanya isi nasihatnya yang baik, tapi caranya juga baik, salah satunya lemah lembut, sehingga didengar oleh orang itu enak, menyenangkan, dan menyentuh. Itu sebenarnya. Jangan malah kita itu memberikan contoh didengar oleh orang banyak, contoh yang tidak baik. Nah, itu sangat disayangkan kalau kita itu seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bagaimana caranya kita itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, termasuk nanti itu yang bermanfaat itu ya seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu kul khairan auliyasmu, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Jadi kalau kita itu ingin mengatakan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang baik, tapi kok tidak ada yang mau diucapkan kebaikan itu, atau kita tidak bisa mengatakan kebaikan, ya masih ada jalan keluarnya, yaitu ya sudah, diam saja. Diam itu juga sudah baik daripada ucapan-ucapan kita itu bisa menyakitkan orang lain ataupun bikin marah orang lain. Insya Allah kan seperti itu. Jadi jangan kita paksakan kalau memang tidak bisa. Dan itulah yang saat ini bisa saya sampaikan, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita, juga bagi saya.
Dan kalau apa yang saya sampaikan tadi ada yang mungkin kurang pas atau keliru, ya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.